Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Imam Ibnu Sofiyullah, kelas A11, nomor induk mahasiswa 22811305333. Di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Saya memilih 3 materi. Yang pertama tentang maqasidus syar'iyyah, yang kedua ijtihad, dan yang ketiga fikih ubudiyah. Langsung saja, yang pertama itu maqasidus syar'iyyah. Secara bahasa, kata maqasid itu jamak taksir dari isim mufrad maksudun, yang artinya yaitu tujuan. Begitu juga dengan kata syar'iyah itu syariat. Jadi kata maqasidus syar'iyah yaitu tujuan bersyariat. Tujuan utama dari maqasidus syar'iyah itu sendiri yaitu untuk merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi, maqasidus syar'iyyah itu memiliki 5 hal inti. Yang pertama yaitu hifdzuddin atau menjaga agama. Maksudnya yaitu tujuan maqasidus syar'iyyah hifdzuddin itu menjaga agama atau menjaga kebebasan berkeyakinan. Jadi kita bebas berkeyakinan dalam beragama. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Terus yang kedua yaitu hifdzun nafsi atau menjaga jiwa. Jadi berdasarkan tingkat kepentingannya, menjaga jiwa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu doruriyah, itu misalnya memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan inti supaya untuk terus bertahan hidup. Terus yang kedua itu hajiyah, yaitu misalnya diperbolehkan berburu atau menikmati hidangan yang lezat. Jadi boleh-boleh saja kita menikmati hidangan yang enak atau lezat. Terus yang ketiga itu tahsiniyat, yaitu bersifat kesopanan atau etika. Jadi kita diatur tentang masalah kesopanan dan etikanya. Terus yang ketiga yaitu hifdzul aqli atau menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jadi dengan akal itu sendiri Allah memuliakan manusia di antara makhluk lainnya. Terus yang keempat yaitu hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Jadi agar tidak punah, umat manusia harus menjaga keturunannya melalui perkawinan supaya terus berkelanjutan hidup. Terus yang terakhir yaitu hifdzul mal atau menjaga harta. Supaya harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram, maka kita wajib menjaga harta atau mencari harta dengan cara yang halal. Nah, dari paparan di atas terlihat bahwa maqasidus syar'iyyah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Jadi supaya Islam itu berkembang, maka harus mempunyai tujuan syariat. Terus yang kedua yaitu tentang masalah ijtihad. Ijtihad itu berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti itu bersungguh-sungguh atau semangat. Sedangkan menurut istilah yaitu proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua akal pikiran yang belum dijelaskan tujuannya. Itu proses berijtihad itu sendiri menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang tidak ada nas Al-Quran dan hadisnya. Nah, fungsi ijtihad itu adalah yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada al-ruju' atau al-i'adah, mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya, yaitu
Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua yaitu al-ihya, atau menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Terus yang ketiga yaitu al-inabah, atau menata kembali ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama dahulu. Terus rukun ijtihad itu ada al-waqi'. Al-waqi' itu kasus yang menimpa dan belum dijelaskan dalam nas Al-Quran dan hadis, atau persoalan yang diyakini akan terjadi nantinya. Jadi ketika apabila ada persoalan yang akan terjadi, itu bisa dijawab atau ada solusi tersendiri dari nas dan hadisnya. Terus mujtahid, atau yakni orang yang melakukan ijtihad itu sendiri. Nah, adapun syarat-syarat dari seorang mujtahid itu harus paham Al-Quran, paham bahasa Arab, paham mengenai nasakh mansukh, atau ilmu-ilmu yang mendukung untuk melakukan ijtihad itu sendiri. Adapun metode-metode yang dilakukan yaitu adalah istinbat, istihsan, qiyas, istislah, atau urf. Terus yang ketiga yaitu tentang masalah fikih ubudiyah, yang mana diantaranya antara lain yaitu tentang kaifiyah, esensi dari dan hubungan etik dengan kehidupan sosial. Nah, adapun kaifiyah dari sholat yaitu kita melakukan niat sampai dengan salam. Esensi dari sholat itu sendiri yaitu adalah berdoa. Dan hubungan dengan kehidupan sosial yaitu kita harus mendoakan sesama orang lain, yaitu mendoakan saudara kita atau tetangga kita yang baik-baik. Terus masalah puasa. Kaifiyah dari puasa itu sendiri yaitu menahan diri dari segala macam yang bersifat dunia, dari imsak sampai terbenamnya matahari. Hubungannya dengan kehidupan sosial yaitu kita harus bisa menahan atau bisa merasakan kesengsaraan yang dirasakan oleh saudara-saudara sekeliling kita. Jadi kita harus bisa mampu merasakan bahwa tidak makan dan tidak minum itu biasa dirasakan oleh orang-orang yang susah. Nah, selanjutnya yaitu tentang zakat. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta kita. Nah, adapun hubungan dengan kehidupan sosial yaitu kita harus berbagi kepada orang lain, mengeluarkan sebagian harta kita untuk dibagikan kepada orang lain agar orang lain juga merasakan harta kita atau menikmati yang kita punya. Selanjutnya yaitu masalah haji. Nah, haji sendiri yaitu mengunjungi Ka'bah atau Masjidil Haram atau makam-makam orang soleh. Nah, inti dari haji itu yaitu mengunjungi atau berkunjung. Hubungan dengan kehidupan sosial kita yaitu kita harus saling mengunjungi atau berkunjung ke sanak saudara. Jadi ketika kita masih memiliki sanak saudara itu kita harus sering mengunjungi atau berkunjung kepada siapa saja supaya terus bisa bersilaturahmi. Nah, supaya kita bertambah usia atau memperlancar rezeki itu harus saling mengunjungi kepada siapa saja, kepada teman, kepada saudara, kepada kerabat. Nah, itu inti dari atau esensi dari ibadah haji. Mungkin itu saja yang bisa
kami jelaskan. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.